warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, karena rekamannya saya malam, kita membahas bab baru yaitu elastisitas. Dulu tuh sempat kita membahas tuh ini gelombang atau getaran. Getaran itu juga menggunakan pegas. Nah, ini sudah masuk ke elastisitas, itu hampir mirip, tapi ini konsentrasinya tuh di bahannya, bahan pegasnya. Apa saja tujuan pelajaran yang ingin kita capai? Pertama, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi sifat elastis dari bahan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak melulu karet gelang, nggak melulu pada pegas, tapi sifat elastis itu hampir ada di semua bahan, tapi kadar elastisitasnya itu mungkin beda-beda. Kemudian yang kedua, memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pada pegas atau karet. Yang sering kita bahas di karet, tapi mungkin soal-soal yang lain juga, yang sering itu nanti pegas, yang mudah dibayangin. Tapi soal-soal tertentu mungkin menggunakan karet. Yang ketiga, menerapkan persamaan elastisitas Young. Nanti ada modulus elastisitas namanya. Yang keempat, menganalisis grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas. Ada grafiknya. Kemudian yang kelima, memahami makna persamaan yang berlaku pada rangkaian seri dan paralel pegas. Ada rangkaiannya. Yang keenam, menganalisis rangkaian campuran pada pegas. Nah, kita masuk pendahuluan dulu. Sekali lagi, mungkin yang sering kita lihat tuh pegas itu identik dengan elastisitas itu identik dengan pegas, tapi faktanya tuh banyak bahan bahas yang sekarang ini memanfaatkan sifat elastis bahan. Contohnya ini namanya tuh jumping thread namanya, jumping thread. Jadi ini bahannya kuat, mungkin dari serat karbon, tapi juga lentur, elastis gitu ya. Orang tuh bahkan yang normal itu mungkin hanya bisa mampu melompat mungkin cuma 10-20 cm, kalau menggunakan jumping slide ini sudah bisa meteran. Ya tergantung bahannya dia juga. Sama bergantung harga juga. Kalau yang mahal dia lompatannya lebih tinggi. Saya belum pernah pakai juga, tapi kalau lihat dari video YouTube-nya ini kayaknya enak kita jalan pakai ini. Jadi centul-centul gitu kayak ini ya, kayak kanguru. Nah, selanjutnya ini yang sering mungkin kita pernah menggunakan alat transportasi ini, tapi sebenarnya itu sudah banyak berkembang. Pegas pada bus. Sebelum kita naik bus itu kita biasanya dengar, kalau bus yang bagus nih, gitu ya, ada mendesis itu. Itu sebenarnya tuh sistem air suspensi pada bus. Jadi air suspensi itu kan suspensi atau pegasnya, tapi bukan menggunakan pir. Kalau yang di atas ini kan menggunakan pir, rangkaian pir. Ini pirnya. Kalau dia menggunakan angin, jadi kayak kompresor gitu. Kalau saya sendiri naik bus yang air suspension, itu lebih nyaman, kayak ditimang-timang, yut gitu. Kalau menggunakan yang pir ini, kalau pirnya masih baru ya enak, tapi kalau pirnya sudah lama, wis gludak-gludak, kayak naik gerobak. Nah ini yang terbaru nih, enak banget naik air suspension. Jadi sistemnya tuh dia eh, eh, airnya itu atau udaranya itu digunakan sebagai pengganti elastisitas bahan. Kalau misalkan dia mendapatkan tekanan, maka ini udaranya itu akan terkompresi dan kompresinya itu halus gitu ya. Kompresinya itu halus. Bisa juga menggunakan oli lah. Pegas yang ini kan menggunakan oli. Jadi sifat elastis itu bisa padat, cair maupun gas. Kalau yang air suspension itu menggunakan udara gitu ya, menggunakan gas. Oke, ini sudah dua. Yang ketiga nih, ini ada juga. Saya baru nemu juga ini, struktur bangunan anti gempa bumi. Ini rangkaiannya memang menurut saya mungkin tidak sederhana, agak rumit. Di bagian bawah ini ada rangkaian pegas yang set paralel gitu. Ada keterangannya di sini. Di bagian bawah ini kan ada sistem tendon memiliki sifat kerja yang sama seperti beban peredam. Hanya saja ditempatkan di bawah gedung. Ini masing-masing dikaitkan dengan pegas. Ya, tujuannya itu untuk meredam, semuanya untuk meredam gempa.
Kemudian di bagian atas dikasih bandul pemberat yang ada bekasnya juga. Ini beban peredam, bisa meredam dari goncangan, ditempatkan di atap ini untuk meredam goncangan gempa. Ada juga yang diberi sensor gerak untuk mendeteksi gerakan bangunan selama gempa bumi dan mengirimkan pesan ke komputer. Kemudian komputer mengirimkan kembali sinyal ke beban peredam untuk mengayun berlawanan gerakan bangunan, sehingga ini tidak mengayun kanan kiri gitu ya. Ada lagi di bagian apa ini, lapisan-lapisan antar ininya. Ini berbahan baja silang gitu, silang. Ini ada kayak serat-serat itu. Pondasi lantai gedung terbuat dari baja dengan pola silang berfungsi untuk melawan tekanan yang mendorong sisi bangunan selama gempa bumi. Nah, ini salah satu teknik pembuatan bangunan tahan gempa ini. Ini juga memanfaatkan sifat elastisitas dari bahan. Kita masuk pada materi langsung. Nah, sifat elastisitas bahan itu kalau dibikinkan grafik ini ada beberapa titik acuan gitu ya. Jadi pada fase tertentu bahan yang katakanlah pegas. Kalau kamu tarik dengan kuat, pegas itu nggak kembali ke titik awal lagi. Jadi ada batas dia tuh tetap elastis dan ada batas dia tuh sudah nggak elastis lagi. Elastis itu maksudnya kalau kita tarik kembali ke posisi awal gitu ya. Ini ada penjelasannya dari O ke B ini disebut masih bersifat elastis. Jadi kalau kita tarik itu masih kembali ke posisi awal. Pegas yang kita tarik itu masih mau balik lagi ke posisi awal. Tetapi kalau lebih dari titik B, ini sudah nggak mau kembali ke titik asal lagi. Misal nih, kita punya pegas panjangnya 20 cm. Kita tarik, ternyata setelah panjang 30 cm itu nggak mau balik lagi, nggak mau balik lagi ke posisi awal 20 cm. Nah itu berarti batas elastisitasnya itu panjangnya 30 cm itu. Kalau kita tarik terus nanti ya bertambah panjang, mungkin panjangnya lebih dari 30, tapi ada mentok lagi pegas tuh. Nah, itu panjang maksimal yang e, bisa ditahan oleh pegas. Kalau kita tetap tarik nanti kan jadinya patah. Makanya ini ada titik-titik A, B, C, D, E. B sampai E itu batas plastis. Plastis itu tidak bisa balik lagi. Kalau dari 0 sampai B itu batas elastis. Kalau kita tarik bisa kembali lagi. Ini di atas titik B, benda kehilangan sifat elastis atau plastis. Jika tegangan dihilangkan, bekas tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi panjangnya tetap 30 gitu yang contohnya tadi. Titik C itu titik tekuk. Titik tekuk itu di atas titik itu hanya dibutuhkan tambahan gaya tarik kecil untuk menghasilkan pertambahan panjang yang besar. Oh, ini ya hampir mirip-mirip dengan yang saya jelasin tadi. Kemudian titik E itu titik patah. Jadi kalau kita tarik terus, ini eh, pernya itu akan tugel gitu, patah gitu ya. Patah. Nah, ini ada satu poin, yang poin kedua dari O ke titik A ini berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke itu akan kita pelajari selanjutnya. Lah, kebanyakan soal-soal grafik itu hanya sebatas yang 0 sampai A ini gitu ya. 0 sampai A yang berlaku hukum Hooke gitu. Saya ulangi, dari O ke B ini elastis, dari B ke E ini plastis. Titik E ini titik patah. Jadi pegas yang terus kita tarik nanti akan patah atau tugel gitu ya. Kemudian masuk pada sifat bahan secara umum. Ada namanya itu modulus shear, modulus shear. Jadi bahan yang kita tarik itu mungkin nggak akan bertambah panjang, tapi ini ada perubahan bentuk atau deformasi, perubahan bentuk. Jadi ini awalnya persegi itu menjadi jajar ginjang. Berarti kan ada deformasi, perubahan bentuk. Nah, makanya kita bisa menghitung modulus shear-nya. Modulus shear-nya itu ya modulus yang menyebabkan benda itu berubah bentuk gitu. Balok yang dengan gaya di salah satu sisi menyebabkan balok menjadi berbentuk prisma jajar ginjang. Dan pada kondisi ini benda mengalami tegangan geser. Modulus shear itu tegangan geser. Modulus shear S itu definisikan sebagai perbandingan tegangan geser. Tegangan itu F per A. F per A itu tegangan.
Dan regangan, geser regangan itu delta X per H. Delta X itu gesernya ini, gesernya yang bagian sini, kemudian H itu tingginya, tinggi awalnya. Itu untuk mengetahui berapa besar modulus sir. Kalau ini disederhanakan jadinya F dikali H, A kali delta X. A-nya itu luas penampang. Gitu ya. Luas penampang. Luas penampang yang mana ini ya? Luas penampang yang bagian kena gaya. Kalau yang ditarik itu bagian atas, maka A-nya itu bagian atas. Kalau ditarik bagian samping berarti luasnya itu yang bagian samping. Gitu ya, yang luas bagian samping. Oke, delta X itu pergeseran salah satu ujungnya ini. Itu modulus sir. Selanjutnya ini adalah modulus bulk. Modulus bulk ini kalau benda itu kita tekan, kita kasih gaya, kita tekan. Ini ada perubahan volume. Itu namanya modulus bulk. Nah, ini biasanya kan ya kayak tadi yang air suspension itu juga modulus bulk gitu ya. Dia perubahan volume. Nilai yang menggambarkan toleransi sebuah bahan terhadap perubahan volume yang dikenai gaya. Ini perubahan volume. Ya, bisa saja bisa mengecil kalau ditekan, kalau ditarik berarti dia nanti volumenya semakin besar. Modulus bulk didefinisikan sebagai perbandingan tegangan volume, tegangan F per A, itu tegangan, F-nya gaya, A-nya itu luas. Kalau gambar ini kan gayanya dari atas, bawah, samping, berarti luasnya itu ya luas permukaan. Dari atas berarti luas permukaan atas, dari bawah luas permukaan bawah, dari samping luas permukaan samping. Kalau di semua permukaan berarti luas permukaan balok total, gitu ya. Modulus bulk didefinisikan sebagai perbandingan tegangan volume, tegangan F per A, dengan regangan volume. Regangan volume berarti delta volume, delta ini perubahan volume. Perubahan volume berarti volume akhir kurangi volume awal. Kita ganti dulu ini. Ini berarti V2 gitu ya. V2 dikurangi V1 itu delta V. Volume yang kedua, kalau di gambar ini volume kedua berarti kecilnya setelah kecil, V1 itu yang awal, yang putus-putus itu. Kalau disederhanakan berarti modulus bulk P tekanan kali V per delta V. Lah, ini kan sebenarnya gini. F per A itu tidak lain adalah persamaan tekanan. Ini P, ini kan sama dengan F per A. F per A. Jadi tegangan sama tekanan itu sama. Gitu ya. Tegangan sama tekanan itu sama. Kalau disederhanakan ini V-nya kan naik, makanya P kali V per delta V. Jadi sekarang yang terakhir modulus Young. Ini yang sering kita pakai. Kalau yang tadi itu intro saja. Modulus Young ini begini. Ini ada besinya katakanlah saya kencangkan gitu. Kemudian tetap saya tarik gitu. Lah luas bagian yang dibagi yang ini, yang kuning ini ya luasnya. Karena gayanya di situ. Saya tarik dengan gaya F, ternyata dia kalau panjang awalnya itu segini, ini panjang awalnya segini gitu ya, panjang awalnya segini. Ternyata dia bertambah panjang segini nih, ini bertambah panjang segini nih. Ini delta L, L awal itu LI, maka modulus Young ini hasil akhirnya, tapi sebenarnya sering juga dijabarin per partisi gitu. Ini yang didefinisikan sebagai gaya persatuan luas atau tegangan. Tadi kita juga sudah bahas tegangan. Ini boleh juga tekanan. F per A. F-nya gaya, A itu luasan yang dikenai gaya. Regangan, perbandingan pertambahan panjang delta L dengan panjang mula-mula L. Ini regangan. Ini regangannya. Lah modulus Young itu didefinisikan sebagai tegangan dibagi regangan. Ini modulus Young. Kalau disederhanain nanti dapatnya seperti ini nih. Ini ya. F itu E simbolnya. Modulus Young. Kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk panjang ketika tegangan dikenakan sepanjang sumbu tersebut gitu ya. Bahan yang lebih kaku akan memiliki modulus Young yang lebih tinggi. Kalau lebih kaku berarti kan susah untuk ditambah panjangnya, susah untuk ditarik. Berarti modulus Young-nya tinggi. Nilai modulus Young hanya bergantung pada jenis bahan. Jadi kalau ini besi dengan aluminium tentu modulus Young-nya beda. Besi lebih susah daripada aluminium, berarti besi modulus Young-nya lebih besar. Itu contohnya kayak gitu. Selanjutnya ini mengerjain soal-soal.